Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Pripun kabaripun Bapak-bapak, Ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Adik-adik sehat? Alhamdulillah. Nggih Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah Allah taala berikan kita nikmat di atas nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Hujan turun alhamdulillah tadi siang. Sonten pun terang benderang. Dados ajeng maghriban mau ngaji alhamdulillah kampe. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita masuk ke tema penting sekaligus sensitif. Nggih menika tentang nikahke anak, membekali anak untuk menikah. Ketika anak gadis, ini khususnya anak gadis nggih, mencapai usia baligh, baligh niku berarti napa tandhanipun Bu? Pun haid nggih, pun menstruasi ataupun mimpi basah. Mulailah anak itu punya pikiran untuk menikah. Muncul lintasan pikiran tentang rumah tangga dan seluk-beluk berkeluarga. Niku wajar apa mboten? Wajar. Itu sudah sepatutnya diarahkan oleh ibu dan bapaknya. Kalau tidak diarahkan, kemungkinan terjadi penyimpangan. Apalagi di sekitar kita banyak yang merusak anak. Ada yang ngajari pacaran, ada yang ngajari zina, ada yang ngajari buka aurat. Akhirnya saya pernah cerita tadi, ada anak SD sudah nonton video porno dari HP. Ya, dari HP. Nah, ini kan bahaya. Jadi kelihatannya cuma HP, ternyata HP-nya bisa buka barang-barang, gambar-gambar, video-video yang mengantarkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Saya pernah didatangi oleh seorang kepala dusun. Jadi waktu itu saya diminta ngisi di kampungnya. Beliau cerita, Ustadz, saya barusan sidak, ngertos sidak nggih? Inspeksi mendadak ke warga kampung kami yang punya HP dan usianya masih SD. Ini bukan yang SMP, yang SMP sangat mungkin kata beliau lebih parah. Tidak kami temukan Ustaz, kecuali hampir semua HP anak SD itu menyimpan gambar yang jijik. Sebagian punya video jijik. Nah, saya mau bilang yang tadi itu ya. Maupun ada yang ikut grup-grup WhatsApp yang isinya itu perkataan-perkataan porno, perkataan-perkataan tidak senonoh. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ada teman kami menemukan kasus-kasus anak-anak kecil SD kelas 1 atau bahkan TK itu sudah pinter ngomong saru. Ngomong-ngomong yang tidak pantas, bahkan bisa memperagakan. Kenapa? Karena biasa lihat. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kira-kira salah siapa Bapak Ibu?
Ya, satu di antaranya harus ditunjuk langsung adalah orang tuanya. Bapak ibu yang tidak sadar tanggung jawab didik anak, dikiranya didik anak itu, ngurusi anak itu hanya memberi dia makan, hanya memberi minum, hanya memberi pakaian, lalu memberi tempat tidur. Boten, tanggung jawab didik anak itu tanggung jawab yang sangat berat, harus dipertanggungjawabkan dengan serius. Maka kita ngaji pekanan kayak gini nih, Bapak Ibu, tentang pendidikan anak, salah satunya agar kita tambah bekal, tambah siap dalam mendidik anak. Jadi diceritakan oleh Syekh Fuad, banyak sekali di sekitar kita, anak-anak kita ini dikepung dengan berbagai kerusakan. Mau lihat gambar jelek ada, lagu-lagu juga banyak yang ngajari jelek, ngajari cinta-cintaan, ngajari zina-zinaan, ngajari perilaku-perilaku yang tidak pantas menurut ukuran agama kita ini. Lalu kalau sudah menghadapi situasi kayak gitu, apa yang harusnya kita lakukan? Bekali anak untuk siap menikah. Kalau anak diajari persiapan menikah, kira-kira besoknya mau langsung menikah atau mboten? Nggih mboten. Terus diajak nikah terus besok pagi ya wis mak, aku besok nikah kan nggih mboten ngoten nggih. Tetapi itu untuk membantu anak punya gambaran apa yang mau dilakukannya ke depan. Jadi contohnya ini kejadian malah bukan di Indonesia tapi di luar, di Eropa. Ada anak, saya pernah cerita nggih, 5 SD diajak zina, bukan hanya pacaran, langsung zina. Zina, bebas ya. Kalau mereka punya free sex, seks bebas. Nauzubillah min dzalik. Langsung diajak 5 SD. Yang ngajak perempuan, ini anak ini laki-laki. Lalu dia menjawab enggak mau, tapi bahasa Inggris. Mind is bigger than your brain, kira-kira gitu ya. Nggak terus gimana Allah, intinya buatan kurun gitu. Tetapi anak ini lalu pulang, ketemu sama orang tuanya orang Indonesia, Muslim, alhamdulillah baik, alumni UGM. Terus diskusi sama bapaknya sama ibunya, kok bisa ada anak SD perempuan lagi kok kepikiran zina? Lah kan kalau terjadi begituan yang rugi yang anaknya kan, terutama yang perempuan. Tapi malah dia yang ngajak. Kok bisa? Lalu hasil diskusi itu si anak kemudian melakukan penelitian. Lalu dia menemukan bahwa satu di antara cara agar anak-anak ini tumbuh dengan tanggung jawab yang baik adalah diajari bersiap menjadi orang tua. Anak SD terutama kelas 5, 6 dan SMP diajari tanggung jawab dados tiang sepuh. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, simbah-simbah yang punya putu kelas 4, kelas 5 itu perlu diajak ngobrol, atau SMP. Diajak ngobrol tanggung jawab. Sampeyan kowe pengen dadi apa? Kowe pengen amal soleh apa? Besok kamu kalau mau nikah pengen punya keluarga seperti apa? Diajak ngobrol biar dia punya gambaran masa depan yang baik. Maka anak ini kemudian membuat program, Bapak Ibu, program persiapan menjadi orang tua untuk siswa SMP. Jenengan bisa bayangkan, anak 1 SMP diajari jadi orang tua. Kenapa? Karena ketika anak-anak SMP ini, bahkan di bawahnya SD kelas 5, kelas 6 diajari jadi orang tua, mereka kepikiran zina mboten? Kepikiran dolanan pacaran mboten? Kalau anak diajari tanggung jawab jadi orang tua, kira-kira kepikiran zina mboten? Mboten. Pengen segera nikah, mikir-mikir. Karena mereka diajari tanggung jawab. Akhirnya ini pernah kejadian juga di Jakarta, diajari tanggung jawab, ternyata anak-anak itu jadi satu nggak mau pacaran. Karena dia ternyata pacaran itu nggak menguntungkan. Ya iya,
Apa untungnya pacaran? Apalagi kemudian zina, nggak untung. Ternyata nonton video jijik kayak gitu itu merugikan. Lah iya, merusak otakmu, merusak syarafmu, menghancurkan masa depanmu, dan lain sebagainya. Maka ibu bapak sekalian, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya ibunda Khadijah. Rasul kemudian menikah dengan Saudah yang sudah sepuh ya, dan kemudian menikah dengan putrinya Abu Bakar. Namanya sinten Bu? Aisyah radhiyallahu anha. Berapa umur Aisyah saat nikah dengan Rasulullah? Ini yang bikin kita geger nanti ini. Berapa umurnya? Pinten? 6 tahun. Niku kelas pinten niku? TK. Pun nikah kali Rasul nggih. Niku riwayat yang paling populer dari Urwah bin Zubair bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini nggak main-main di Sahih Al Bukhari, menikah dengan ibunda Aisyah saat ibunda Aisyah masih 6 tahun TK. Dan kemudian nanti ketika baliknya ibunda Aisyah itu 9 tahun. Setelah itu menjadi istri sah. Dalam makna sudah sebagai suami istri usia 9 tahun. Berarti kelas berapa SD kira-kira? Kelas 3 SD. Kok bisa? Berarti sudah dididik oleh orang tuanya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, siap tanggung jawab. Sekarang saya tanya, kelas 3 SD kalau nikah siap dereng? Nek tensak zaman sakniki kok dereng niku amargi nopo? Karena orang tua guru-gurunya lalai menyiapkan anak-anak tersebut. Akhirnya anak kelas 3 SD sudah balik, sholatnya ra jelas. Nggak bisa tenang. Lawang sholat aja nggak bisa tenang, apalagi jadi orang tua, belum sanggup. Tapi kalau anak-anak kita ini diajari tanggung jawab, nak, besok kamu nak, kalau sudah besar nak, kalau sudah balik nak, kamu akan tanggung jawab kepada Allah nak. Kamu sholat kamu dapat pahala nak, kamu nggak sholat nak, itu resikonya dosa. Pengen kamu dikebuki malaikat, kini nek pengen tak coba sih. Ya Allah, kita lihat anak-anak kita ini sekarang kelas 4 SD, 5 SD, 6 SD, SMP, SMA, sholat masih begijikan, sholat belum bisa tenang. Itu kan parah betul itu. Ini pendidikan ala apa ini kok sampai anak-anak kita nggak punya rasa tanggung jawab. Apalagi kok suruh nikah tambah blingsatan karena belum punya tanggung jawab. Sehingga susah diandalkan ketika bantu orang tua. Harusnya anak usia 4, 5, 6 SD terutama SMP itu sudah cak-cek bantu orang tua. Gitu. Ini ada penelitian di namanya Bu Dorothy ya. Saya lupa. Barbara. Saya sebentar kok agak lupa namanya gitu. Itu beliau ini meneliti di satu kepulauan namanya Samoa. Nanti akhirnya juga meneliti di Indonesia, di Bali. Itu anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak itu sudah diajari tanggung jawab semenjak usia berapa? 7 tahunan. 7 tahun yang laki-laki diajari sebagai lelaki. Biasanya nanti bercocok tanam atau ternak. Ini kalau di Samoa ini ya. Kemudian kalau perempuan diajari untuk ngurus rumah tangga. Bagaimana siap jadi ibu rumah tangga yang ini. Siap jadi bapak rumah tangga, tanggung jawab. Usia 11 mereka biasanya sudah haid, sudah mimpi basah, mereka sudah memiliki keterampilan hidup yang memadai. Yang perempuan sudah biasa ngurusi rumah, yang laki-laki sudah punya keterampilan ngurusi dirinya sendiri dan punya pendapatan. Usia 15 tahun kata riset ini pada nikah. Mas Thoyib ini usianya berapa Mas Thoyib? 14 tahun depan ya Mas Thoyib ya. Pripun Mbak? Mantu Mbak, setahun melih. Jadi 15 tahun ini riset loh ya ini. Jadi 15 tahun itu hampir tidak ada yang belum nikah.
Kenapa? Karena sudah siap. Sehingga ketika mereka sudah pelirak-pelirik, begitu nikah selesai, ngapain pelirak-pelirik? Di rumah sudah ada. Mereka sudah jadi tanggung jawab. Maka kata riset ini, anak-anak ini di Samoa ini tidak mengalami kegoncangan kejiwaan. Karena semenjak usia 7 atau 8 tahun dilatih tanggung jawab, 11 tahun sudah fasih tanggung jawab, 15 tahun sudah nikah. Luar biasa ya. Nah, Islam itu ngajari Bapak Ibu, anak 6 tahun sudah diajari persiapan nikah. Nah, ini malah Ibunda Aisyah dinikahkan usia 6 tahun. Maka nanti ada nggih Bapak Ibu di kitab-kitab para ulama ada judulnya nikahus shighar atau nikahul walad. Nikahnya anak-anak kecil. Ada itu, bab fikihnya ada. Jadi fikihnya itu boleh orang tua menikahkan anak waktu ini, anak saya ini yang nomor 4 ini tak nikahke, siapa yang mau mantu besanan sama saya, dinikahkan boleh secara fikih boleh. Nanti ketika anak-anak itu sudah balik, nanti ditari lagi, nduk le wis nikah karo iki, gelem apa ora? Nek gelem lanjut, nek ora gelem ya ra sida. Itu begitu fikihnya, ditanya ketika sudah balik. Tapi sudah dinikahkan semenjak bayi. Semenjak kecil boleh, ulama membolehkan. Cuma kan tidak biasa di tangkilan. Ribuan Pak, ajeng damel no. Sehingga anak-anak itu dilatih tanggung jawab. 6 tahun, 7 tahun diajari fikih thaharah, bagaimana bersuci yang benar, bagaimana tanda-tanda balik. Diajari 7 tahun diajari sholat yang benar. Gerakannya yang benar bagaimana, bacaan yang benar bagaimana. Sehingga anak itu sudah mulai punya ilmu yang sungguh-sungguh. Bukan 7 tahun nggak ngerti apa-apa, nggak pernah dididik. Sehingga sholatnya begijikan. Nanti diperintah, diarahkan dari sampai usia 8, 9, 10 tahun. Kalau dididik seri setiap hari, insya Allah 10 tahun sudah beres sholatnya. Juga siap tanggung jawabnya. Maka ini sampai kata Syekh Fat, perlunya orang tua memperhatikan kalau anak jenengan sudah balik, itu anak jenengan harus dijaga kesiapannya, kesuciannya. Oleh karena itu, baik mengingatkan anak-anak supaya mencari pahala dalam pernikahan ini. Jadi menikah itu sudah mulai diajarkan kalau perlu sebagai bagian dari tanggung jawab untuk menjaga kesucian diri, membangun keluarga, mendapatkan keturunan yang soleh, yang dengan keturunan itu akan lahir generasi baik, dzurriatan sholihatan, yang dengan izin Allah akan menjayakan Islam dan kaum muslimin. Coba jenengan bayangkan, kalau anak usia 10 tahun sudah beres sholatnya, sudah kokoh belajarnya, kira-kira niku nanti dia banyak belajar atau banyak dolane? Kalau banyak belajar, kira-kira belajar yang baik itu kira-kira dia akan jadi orang seperti apa? Luar biasa kan? Kalau anak-anak kita itu dididik sungguh-sungguh, dia sudah punya cita-cita yang tinggi, dia sudah siap belajar, bukan dikit-dikit buka HP, tidur bawa HP, bangun nyari HP, ke toilet bawa HP. Ya Allah, kapan pintere itu? Karena HP itu tidak mencerdaskan. HP itu bikin shallow, kata Nicholas Carr, bikin dangkal otak, bikin tidak peka. Makanya ini saya, Bapak Ibu, alhamdulillah sudah beberapa kali ke sini sengaja tidak bawa HP. Alhamdulillah bukan karena nggak punya HP ya. Saya dulu beberapa kali, tapi sengaja sekarang pokoknya kalau kajian-kajian gini nggak begitu jauh, HP tinggal di rumah. Biar saya ini terbiasa nggak tergantung dengan HP. Coba kalau jenengan suatu kali listrik mati, mau ngecas nggak bisa, HP-nya kehabisan baterai, terus pripun? Bingung kan? Nah, makanya harus biasa tidak tergantung dengan HP. Ada saatnya HP dipakai, ada saatnya HP tidak dipakai.
Oleh karena itu, wahai para orang tua, wahai para ayah, wahai para bunda, kalau anak Anda, khususnya putri Anda, mencapai usia pernikahan, hendaklah engkau koreksi diri tentang apa-apa yang penting bagi anak Anda, termasuk agar anak Anda tidak kena penyakit yang menyebar di kalangan masyarakat, seperti anak terus senengin nonton yang elek, menghafal lagu-lagu yang jelek, melihat film-film yang jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Termasuk jangan menunda-nunda pernikahan. Ini mungkin besok kita bahas khusus tentang pernikahan, nggih. Saya ingin menyebutkan, waktu tadi udah cekap nih. Ya, nanti ini kita lanjutkan besok. Ini saya menyinggung Bapak Ibu. Lalu apa yang harus dilakukan untuk mengarahkan anak? Terus nggih ibu-ibu, bapak-bapak, kalau anak sudah balik dan anak siap, anjurannya nopo? Nikah. Kayak pertanyaannya, nek anak jenengan balik, jenengan anaknya siap nikah, jenengan siap menikah kan mboten? Toyib sudah balik nih Pak nggih. Toyib sudah balik. Rojone mon toyib iki. Itu mamanya sudah balik. Tahun depan siap nikah belum? Nah, belum tentu kan? Yang belum siap nikah belum, ya bisa anaknya, bisa kita ini orang tuanya. Anak saya 2 sudah balik. Ini yang nomor 1 ada di sini. Ya, tapi pertanyaannya memang anaknya siap nikah apa belum? Orang tuanya siap pernikahan apa belum? Kalau saya siap menikahkan loh ya, siap. Yang belum siap istri saya. Istri saya itu jangan dulu latihan nikah Bu, niku pripun carane niku? Nggih nikah niku. Lah terus apa yang harus dilakukan orang tua agar anak-anaknya tidak menyimpang seksual? Kan ada penyimpangan seksual itu macam-macam nggih. Zina itu nggih menyimpang. Kemudian buka aurat ngawur itu nggih menyimpang. Joget-joget di TikTok pakai buka aurat itu menyimpang. Dosa itu. Atau lanang kok seneng kalih lanang. Wedok kalih wedok. Ini jelas-jelas menyimpang menurut Islam. Seluruh dunia Eropa bilang itu hak asasi Belgedes. Karena sebelum hak asasi ada kewajiban asasi. Hak itu datang setelah kewajiban. Kita ini wajib taat sama Allah, nggak boleh bikin-bikin sendiri. Nah, ini nanti kita akan lanjutkan pekan depan, tapi saya tunjukkan beberapa. Pertama, jenengan harus melatih anak-anak jenengan. Begitu usianya itu ada yang bilang 7 tahun, ada yang bilang 10 tahun. Kalau masuk ke kamar jenengan, kamar orang tuanya ya, itu wajib minta izin, terutama di 3 waktu. Yaitu 3 waktu itu apa? 3 waktu itu adalah pertama sebelum subuh. Jadi sebelum sholat subuh itu anak nggak boleh sembarangan nyelonong ke kamar orang tua, harus minta izin. Yang kedua saat siang hari, istirahat siang. Yang ketiga setelah Isya. Itu anak yang biasanya anak kecil nyelonong, itu begitu dia mendekati balik. Nah, pertanyaannya mendekati balik itu usia berapa? Maka ada yang mengatakan 7 tahun atau 8 tahun. Karena balik itu bisa dicapai di usia 9 tahun. Sudah ada contohnya. Atau ya pokoknya usia 7, 8, 9 itu harus minta latihan, minta izin. Nah nanti Bapak Ibu yang belum, nanti anak-anak jenengan yang usianya sudah 7, 8, 9, apalagi di atasnya itu diajari minta izin. Terutama di waktu-waktu khusus. Nanti kalau anak sudah balik, ya minta izinnya full. Bukan kan anak sendiri nggak apa-apa, nggih mboten ngoten, tetap harus minta izin. Karena kalau nggak nanti anak bisa menyimak. Ini pun mohon maaf, ada anak perempuan atau anak laki-laki masuk ke kamar orang tuanya, pas orang tuanya mohon maaf pakaiannya tidak sempurna, tersingkap auratnya. Lah kalau anak sudah gede kan sudah punya ser-ser, desiran kan sudah punya nggih.
Makanya nggak boleh, nanti kita lihat nggak boleh juga mandi berdua, tidur berdua kalau anak sudah usia berapa? 10 tahun. Nah itu nanti kita bahas selanjutnya ya. Ternyata sudah mau ngisak jam itu saat ini. Jam itu 5.3 ya. Oke, jadi ini saya selesaikan satu dulu ya. Terus meminta izin ini kelihatannya sepele, tetapi kata ulama pada 3 waktu itu ketika anak sudah mendekati baligh, dia diajar untuk minta izin. Begitu lalai nanti akan merusak kejiwaan anak termasuk akhlaknya anak. Maka kalau kita nggak hati-hati, apa penyebab anak itu mengalami gangguan kejiwaan khususnya seksual? Itu karena tadi ini contoh ya, ada anak niki ngapunten niki yang cerita nih ibu-ibu ini. Anak TK itu fasih ngomong saru sampai adegannya. Tahu kenapa Bapak Ibu? Karena biasa ngelihat orang tuanya begituan. Saya nggak bisa cerita begituannya, jangan paham ya. Jadi kelihatannya sepele, tetapi itu nggak boleh. Maka nanti anak yang sudah ini juga dipahamkan. Kalau anak sudah paham, dia akan menghindar, dia akan minta izin, dia akan menjauh ketika orang tuanya memerlukan waktu berdua. Anas bin Malik cerita, saya menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku biasa masuk ke kamar beliau tanpa izin. Sampai pada suatu hari ketika aku datang, beliau bersabda, berhenti wahai anakku, telah turun perintah jangan sekali-kali masuk tanpa izin. Kenapa? Karena usia Anas waktu itu sudah di atas 10 tahun. Jadi minta izin, wajib minta izin. Jadi kalau anak sudah usia kira-kira latihannya gitu 7-8. Kalau udah 9-10 itu nggih wajib minta izin. Ngoten nggih ibu-ibu, nggih bapak-bapak, nanti silakan diperhatikan agar kebaikan keluarga kita khususnya anak-anak kita tetap terjaga. Nanti anak-anak diajak ngobrol, disampaikan tidak boleh, tidak terlarang masuk tanpa izin. Kalau yang sudah balik ya seluruhnya, nggak nyelonong saja gitu. Ya kalau ada perlu apa-apa ya dikeluarkan, barang keluar keperluan dikeluarkan dari kamar orang tuanya sehingga bisa memenuhi keperluannya tanpa harus masuk ke kamar orang tua. Kalau memang rumahnya memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan diatur komunikasinya sehingga tidak mengganggu privasi atau hal khusus berkaitan dengan orang tua. Demikian insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang tadi yang mengarahkan kecenderungan seksual anak sebagai bagian dari membekali anak menikah ini insya Allah di pekan depan. Demikian Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.